Pemirsa Metro TV Lampung, kembali lagi bersama saya Kristi di Dialog Spesial. Pak Kadis, kita tadi membicarakan terkait tim verifikasi. Bisa dijelaskan lebih detail lagi Pak terkait tim verifikasi ini Pak? Saya lanjutkan penjelasan saya bahwa setelah kita mendapat izin dari sekolah siap melaksanakan PTM ini, pembelajaran tatap muka, kemudian pemerintah daerah memberi izin, tidak serta-merta bisa dilakukan, tetapi kita meminta persetujuan orang tua. Kemudian setelah persetujuan orang tua, artinya komite juga harus menyetujui kegiatan itu. Nah, setelah ini semua terpenuhi secara administratif, maka sekolah akan melakukan simulasi pola pembelajaran tatap muka ini dengan menerapkan SOP yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kita sudah punya SOP-nya, Pak. Artinya, dari anak kita berangkat dari rumah, itu sudah diatur dengan SOP, sampai ke sekolah dengan titik kumpul, titik berhenti, masuk ke ruang kelas, kemudian sampai di ruang kelas, kemudian proses pembelajaran, sampai lagi pulang ke rumah. Ini sudah ada SOP-nya. Jadi SOP ini harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tahapan. Artinya protokol kesehatan harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Lalu bagaimana mereka di sekolah? Di sekolah kita terapkan berdasarkan SOP yang sudah kita atur hanya 3,5 jam belajar tanpa istirahat. Tanpa istirahat. Jadi mereka juga kita harapkan membawa makan dari rumah, tidak keluar ruang kelas, makan di situ dengan standar atau sarana prasarana kesehatan yang kita miliki, ada cuci tangan dan lain sebagainya, bisa dilakukan secara jaga jarak, kemudian baru makan, kemudian tidak ada bermain. Tempat bermain kita tutup, perpustakaan kita tutup, kantin kita tutup, sarana olahraga kita tutup, semua kita tutup. Benar-benar kita uji coba bagaimana proses pembelajaran pada masa pandemi. Jadi kesehatan, sekali lagi keselamatan itu adalah yang utama. Namun Pak, ini apakah akan bersifat wajib atau seperti apa Pak Kadis? Oke. Perlu diketahui berdasarkan surat keputusan bersama 4 menteri bukan wajib. Boleh. Nah, seperti contoh di Provinsi Lampung dari 1024 sekolah yang ada di Provinsi Lampung, kita baru yang melaksanakan tatap muka ini, saya lihat data ini SMA 111, SMK 104 dan SLB 4. Jadi masih banyak yang belum. Jadi yang full tatap muka kabupatennya Mesuji, Lampung Barat, dan Pesisir Barat. Adapun Lampung Tengah yang sudah mendapat izin itu di beberapa kecamatan saja. Jadi tidak semua ini mendapat izin. Dan yang lain sedang dalam proses verifikasi oleh tim dan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini satuan tugasnya. Yang melaksanakan. Protokol kesehatan menjadi salah satu hal yang terpenting. Namun bila mana ada sekolah yang melanggar, seperti apa Pak Kadis untuk sanksi? Tentunya apabila sekolah yang melanggar dengan kondisi yang ada, tidak menjalankan SOP, ini pasti kami melakukan evaluasi. Dengan tahap pertama, proses PTM ini kita hentikan dulu, kemudian kita evaluasi atas pelanggaran, kemudian kita benarkan pelanggaran itu, baru nanti bisa kita bicarakan lagi dengan pemerintah daerah apakah bisa dilanjutkan apa tidak, karena tanggung jawab ini sepenuhnya ada di pemerintah daerah. Itu. Oke, sejauh ini Pak Kadis, apakah sudah ada sekolah-sekolah yang memang melanggar aturan pemerintah yang sudah dibuat ini Pak Kadis? Belum ada. Sejauh ini belum ada. Belum ada. Ya? Berarti semuanya mematuhi peraturan ya Pak Kadis, apalagi mematuhi protokol kesehatan menjadi SOP sudah ya? Ada. Oke, Pak Kadis, ini kan tadi kita membicarakan tentang siswa, orang tua. Lalu dari pemerintah sendiri, apakah dari pemerintah sendiri mendapatkan kendala-kendala Pak Kadis untuk pembelajaran KBM luring maupun daring? Ya, secara pasti banyak kendala. Pertama, dalam konteks kemampuan fiskal atau APBD provinsi sendiri yang tidak semua dapat dipergunakan untuk kepentingan pendidikan, karena masih banyak kepentingan lain, yaitu ada rakyat kita yang butuh bantuan sembako, ada rakyat kita yang butuh bantuan rumah karena bencana atau apa. Nah, ini tentunya tidak semua anggaran di APBD itu bisa memanfaatkan pendidikan. Dengan kapasitas masalah yang besar,
dalam COVID ini tentunya kita membutuhkan anggaran yang besar. Nah, keterbatasan dana inilah yang menjadi masalah pemerintah Provinsi Lampung. Nah ini, jadi tidak serta-merta begitu ada masalah kita mampu untuk menyelesaikan masalah dengan pembiayaan yang ada. Oleh karenanya tentunya ini melalui pembahasan APBD, kemudian tentunya juga dilakukan secara bertahap. Prioritas masalah mana yang segera harus kita lakukan, yang bisa kita tunda. Jadi itu persoalan yang dihadapi. Jadi tidak besar, tapi pasti masalah itu pasti ada. Baik Pak Kadis, mungkin ada sedikit harapan dan juga pesan untuk masyarakat terkait pembelajaran di masa pandemi ini, Pak. Baik, tentunya saya mengatasnamakan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sangat berharap bahwa masa pandemi ini kita bersama-sama untuk melakukan langkah-langkah terhadap pendidikan ini sehingga kualitas dan mutu pendidikan di masa pandemi ini tetap terjaga. Jangan sampai mengalami suatu penurunan. Nah, ini tidak hanya dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, tetapi semua elemen sudah kita ketahui bahwa keberhasilan pendidikan anak itu tidak hanya di sekolah, tetapi di rumah, di lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah. Artinya, kami mengharapkan dukungan semua masyarakat, terutama orang tua, untuk terus memotivasi anak-anak kita, bagaimana mereka terus komitmen, bersemangat untuk tetap belajar walaupun masa sulit, masa pandemi ini. Kemudian juga di lingkungan masyarakat, kami berharap bagaimana masyarakat tetap menjaga protokol kesehatan ini dapat berjalan dengan baik sehingga kesehatan masyarakat terjamin. Apabila kesehatan masyarakat terjamin, tidak ada penyebaran virus COVID, saya rasa proses belajar kita kembali ke normal. Kemudian juga kepada pihak sekolah, komite dan guru-guru untuk terus secara aktif, proaktif bagaimana mempersiapkan satuan pendidikannya atau sekolahnya sehingga benar-benar tahapan protokol kesehatan, infrastruktur kesehatan standar COVID ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita meningkatkan motivasi anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita walaupun tidak bertatap muka dengan kita, ini mereka bisa melihat, melakukan suatu langkah-langkah yang mereka selama ini mempunyai figur yang mereka akan contoh dalam rangka meningkatkan karakter. Masa PJJ, baik itu tatap muka, ini dapat benar-benar dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ini yang harap. Jadi beberapa komponen ini, ayo kita bersinergi lah. Oke, baik Pak Kadis, terima kasih atas kesediaannya untuk berdialog di Dialog Spesial Pak Kadis. Pemirsa Metro TV Lampung, demikian Dialog Spesial episode kali ini. Saya Kristi beserta seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri, tetap terapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan di air yang mengalir. Salam sehat dan sampai jumpa.